saya Griselda Nisha Sadia. Selamat datang kembali di rangkaian video Udu. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan skenario P2P atau Procure to Pay untuk stable product. Nah, untuk P2P proses sendiri, ini dari proses N itu dibuat atau Halo, saya Griselda. Halo, saya Griselda Nisha Sadia. Selamat datang kembali di rangkaian video Udu YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan skenario Procure to Pay untuk storable product. Untuk P2P proses sendiri, itu diawali oleh requisition atau needs collection, lalu nanti kan akan dibuat menjadi RFQ. Selanjutnya RFQ berubah jadi dikirimkan lalu diterima dalam bentuk quotation. Lalu jika kita ingin mengorder, maka kita confirm menjadi purchase order, itu untuk tahapan purchase-nya, dan dilakukan oleh staff purchasing. Lalu untuk bagian pay-nya itu akan ada delivery, invoice, dan payment. Nah, delivery ini kan nanti goods receipt-nya akan diterima oleh staff warehouse. Lalu invoicing itu nanti create bill-nya akan dilakukan oleh staff purchasing, sedangkan untuk payment-nya, pembayarannya akan dilakukan oleh staff finance. Nah, untuk skenario kali ini saya menggunakan skenario PT Candy sebagai perusahaan permen skala sedang itu ingin membuat permen berdasarkan resep barunya, yaitu permen glitter candy. Bahan utamanya itu gula coklat. Jadi PT Candy mencari vendor yang memiliki gula coklat. RFQ dikirimkan ke beberapa vendor, salah satunya PT Sugar. Nah, akhirnya setelah mendapatkan quotation kembali dan melalui beberapa pertimbangan, PT Candy memutuskan untuk membeli gula kepada PT Sugar. Batch pertama untuk glitter candy ini butuh gula coklat sebanyak 400 kg dengan anggarannya itu sebesar 8 juta rupiah, atau 1 kilo gula coklat itu sekitar 20.000. Nah, penerimaannya ini dilakukan secara keseluruhan dalam satu kali pengiriman. Jadi satu kali penerimaan dan pembayarannya juga lunas dalam satu kali pembayaran. Di skenario ini akan ada 3 aktor, yaitu staff purchasing ada Purwadi, staff warehouse ada Werni, dan staff finance ada Vina. Nah, saat ini saya sudah berada di halaman akun administrator saya. Terus yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu itu kalian perlu aktivasi modul invoicing, purchase, dan inventory. Nah, sekarang karena kita butuh aktor, kita akan membuat kita ke settings dulu. Jangan lupa untuk menyalakan developer mode, karena nanti ada beberapa step yang membutuhkan developer mode. Oke, udah nyala nih, dilihat dari tanda box di sini ya. Nah, terus kita ke settings lagi, karena kita perlu buat user. Nah, di sini kan baru ada satu user saja. Kita buat user. Pertama itu Purwadi, sebagai Purwadi. Nah, untuk user types-nya internal user. Karena Purwadi itu staff purchase, jadi di purchase-nya kita tetap administrator. Inventory-nya kita kosongin aja. Untuk invoicing-nya saat ini kita coba billing dulu ya. Lalu banknya dihilangkan, sisanya dihilangkan, dan di bagian technical itu bisa dicentang dulu purchase receipt supaya dia bisa membuat receipt nanti. Oke. Terus kita new lagi. Oh ya, jangan lupa untuk ganti passwordnya ya. Kita set. Ulangi langkah yang sama untuk Werni dan Vina.
Nah, untuk Werni, karena dia itu ada staff warehouse, jadi bagian invoicing-nya bisa dikosongkan, purchase-nya juga dikosongkan, di inventory-nya tetap jadi administrator. Lalu ini yang di bawah tidak perlu dulu, kita buat lagi new untuk oh, kita lupa ngeset passwordnya Werni. Change password. Kita mau buat Vina sekarang. Vina@gmail.com. Nah, dia itu karena dia staff finance ya untuk membayar di skenario ini, jadi invoicing-nya billing administrator, inventory-nya dikosongkan, purchase-nya dikosongkan, kolomnya dikosongkan, terus yang bagian teknikalnya juga dikosongkan dulu saja. Lalu kita ganti passwordnya lagi. Oke, sekarang kita lihat list usernya. Nah, saat ini kan udah ada ya untuk Vina Purwadi dan Werni, tapi di sini statusnya masih never connected, jadi kita perlu login terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya saya akan menggunakan web browser yang berbeda. Misalnya untuk di Microsoft Edge kita akan untuk login Purwadi. Kita reload dulu. Kalau kalian menemukan masalah seperti itu bisa di reload dulu aja page-nya. Nah, oke, udah masuk Purwadi, terus kita login Werni. Dan terakhir kita di Firefox kita loginin Wina. Oke. Nah, nanti di adminnya itu statusnya sudah berubah menjadi confirmed. Nah, sekarang kita akan coba buat produknya dulu. Untuk produknya kita bisa anggap kita di staff purchasing ya. Terus kita ke purchase, kita akan buat produknya. Kita pencet new. Nah, kita kan gula coklat. Untuk gula coklat ini kan kita akan menjadi bahan baku kita ya. Jadi candy saltnya kita uncheck aja supaya cuma bisa candy purchase. Terus untuk product type-nya kita akan pilih storable product. Beda dari tiga ini itu kan kalau consumable itu dia stoknya tidak di manage ya, jadi akan selalu dianggap ada. Kalau service itu untuk jasa, dan untuk storable product itu untuk produk yang stoknya di manage. Jadi kita perlu manage stok gula coklatnya, jadi kita pilih storable product. Sales price-nya sesuaikan dengan skenario, yaitu 20.000 karena ini per 1 kg. Customer taxes-nya kita hilangkan saja dan kolom yang lain kita defaultkan. Nah, di sini itu kalau kita balik lagi ke products, di sini itu udah ada gula coklat ya. Nah, ini itu ya untuk purchase dan accounting itu nanti ini untuk log-nya biasanya. Oke. Sekarang misal kita mau beli, berarti kita akan ke kita mau bikin RFQ-nya. Nah, di sini kita vendor itu kan PT Sugar. Karena kita belum punya data PT Sugar, kita bisa create dulu aja. Order deadline-nya itu kita taruh di misal di tanggal 4. Expected arrival-nya di tanggal 12. Order deadline itu berarti kita order deadline-nya gitu ya, order tanggal berapa, expected arrival-nya barang datang tanggal berapa.
Terus currency-nya IDR, add product, itu kita cari gula coklat. Nah, kita pilih gula coklat ini yang barusan kita buat. Kuantitinya kita buat 400 karena untuk 400 kilo, unit price-nya 20.000. Jadilah dia 8 juta. Terus kita send by email ke PT Sugar-nya. Nah ini untuk ininya, terus kita send aja emailnya. Nah terus kan semisal kita udah dapet quotation, terus kita mau beli barangnya, kita kan perlu bikin purchase order. Dari RFQ ini kita tinggal confirm order aja, kita klik dan dia RFQ-nya akan berubah menjadi purchase order. Terus misalnya barangnya itu dalam pengiriman dan akan diterima gitu ya, maka kita akan pergi ke akunnya Werni, terus kita ke inventory. Nah di sini udah ada received, want to process. Di sini kita lihat reference-nya itu untuk 0001, jadi source document purchase order yang P0001. Oke, terus ini schedule date-nya kan tanggal 4, tapi anggap sudah datang gitu ya di tanggal 2. Jadi kita anggap kita terimanya karena dalam satu kali pengiriman diterima berarti 400. Nah ini kuantitinya bisa disesuaikan saja kalau dalam real life-nya berapa yang diterima. Lalu kita validate. Nah validate ini menandakan kita sudah menerima barangnya. Oke, jadi kita udah punya validation diterima, receipt-nya. Terus kita kembali lagi ke request for quotation. Di sini kita perlu create bill. So, untuk membuat bill-nya. Oke, udah jadi bill draft-nya, terus kita confirm. Oh, perlu isi bill date dulu ya. Bill date-nya tanggal 2. Oke, saya baru ngerti. Payment terms itu immediate payment, maksudnya bayar segera mungkin ya. Oke, kita immediate payment aja. Confirm. Maka akan terbentuk bill. Untuk payment-nya kita akan ke akunnya Vina atau Staff Finance. Di sini kita ke invoicing, kita ke vendors, terus kita ke payment. Maaf, kita ke bill dulu harusnya. Nah, terus di sini bill yang tadi itu kan udah masuk ya, 8 juta. Yaudah, di sini kita karena mau bayar, kita register payment. Jurnalnya bank, payment method, manual, receipt bank account. Okay. Terus kita create payment. Nah, sekarang billnya sudah paid dan skenario-nya sudah selesai gitu kan, karena udah dari RFQ sampai payment. Mungkin teman-teman yang baru install Odoo itu perlu melakukan beberapa konfigurasi gitu ya, supaya bisa membuat bill. Itu biasanya kalian di developer mode itu, di settingsnya ada yang perlu dikonfigur. Jadi di settings ke invoicing itu kalian ke bagian bawah. Nah, di vendor bill ini terkadang kalian harus activate purchase receipt dulu gitu, supaya bisa ke create bill-nya. Setidaknya itu yang saya lakukan pada tahap percobaan saya kemarin. Terus ini juga bisa kalian pilih package-nya untuk fiscal localization-nya di Indonesia. Tadi, sebelumnya saya ingin, sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, ternyata tadi saya ada sedikit kesalahan.
Karena konsepnya itu kita gula coklatnya kan hanya bisa dibeli, tidak bisa dijual ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita isi di kolom ini itu adalah cost-nya, yaitu 20.000. Bukan sales price, karena kan kalau sales price berarti harga yang kita jual gitu kan. Sedangkan kalau cost itu kan ya harga bahan bakunya. Supaya nanti ketika kita add product lines, uh, di request for quotation misalnya, itu ketika kita add produk untuk gula coklat, nanti dia unit price-nya langsung otomatis terisi gitu. Nah, uh, sekian skenario untuk kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.